Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mu'awiza dengan NIM akhir 06 dari kelas 2A Psikologi Islam. Di sini saya akan memaparkan materi bab 3 dari buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan MA yang berjudul Persamaan Psikologi Barat dengan Psikologi Islam. Bapak Agus Hermawan menjelaskan bahwa untuk memahami persamaan dan perbedaan antara psikologi barat dan psikologi Islam dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu yang pertama segi objek kajian, yang kedua cara mencari pengetahuan, dan ketiga adalah arah perkembangan jiwa manusia. Yang pertama, objek kajian. Dalam disiplin ilmu tertentu penting untuk mengidentifikasi objek kajian, menekankan bahwa baik psikologi barat maupun psikologi Islam sama-sama memutuskan perhatian pada manusia sebagai objek material, seperti pada tingkah laku manusia sebagai objek formal. Yang kedua, cara mencari pengetahuan para psikologi dan ilmuwan barat beserta dengan psikologi muslim. Secara umum, menggunakan pendekatan ilmiah dengan upaya mereka untuk memahami jiwa di balik perilaku manusia. Meskipun ada perbedaan seperti penggunaan keimanan dalam psikologi muslim yang tidak ada dalam psikologi barat, keduanya seringkali memanfaatkan metode eksperimental dan non-eksperimental seperti observasi, wawancara, klinis, tes, dan kuesioner untuk mencapai tujuan penelitian mereka. Yang ketiga, arah perkembangan jiwa. Psikologi barat cenderung fokus pada kajian terhadap gejala-gejala jiwa atau perilaku sebagai representasi dari jiwa seseorang daripada mempertimbangkan esensi jiwa itu sendiri. Mereka meyakini bahwa gejala-gejala jiwa dapat dipengaruhi atau diubah melalui pendekatan Islam atau ringkasan khusus. Selanjutnya yaitu perbedaan psikologi barat dengan psikologi Islam. Dengan objek kajian, penulis menyoroti bahwa psikologi barat sering menggunakan hewan seperti tikus oleh Watson, anjing dan simpase oleh Pavlov dalam penelitiannya, meskipun objek penelitian utama mereka adalah manusia. Hal ini dianggap penulis sebagai pendekatan naif dan tidak manusiawi, mengingat manusia memiliki keistimewaan yang unik dan beradab yang dianugerahkan oleh Allah. Selain itu, psikologi barat umumnya hanya mengakui 3 dimensi utama dalam pembentukan pola perilaku dan kepribadian manusia. Yang pertama, fisik, organobiologi, jiwa, psikologi edukasi, dan lingkungan sosial, budaya sosial atau sosial kultural. Meskipun demikian, faktor fisik lebih sering menjadi faktor biologi dan kedokteran, serta di lingkungan sosial budaya lebih cocok untuk sosiologi dan antropologi. Penulis berpendapat bahwa keduanya tetap relevan dalam konteks pengamalan kajian manusia dan seharusnya menjadi bagian dari bidang psikologi. Psikologi Islam mengakui bahwa Allah meniupkan ruhnya ke dalam manusia seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29 dan surat Al-A'raf ayat 172. Para ulama sepakat bahwa ruh ini bukanlah seperti roh tumbuhan atau roh hewan ataupun hawa nafsu rendah, tetapi merupakan roh yang sangat halus dan luhur yang dianugerahkan untuk hubungan spiritual manusia. Dengan demikian, dalam pandangan psikologi Islam ada 4 dimensi yang saling terintegrasi dalam kehidupan manusia, yaitu dimensi ragawi atau fisik biologis. Dimensi ragawi atau fisik biologis merujuk pada aspek-aspek fisik dan biologis dari manusia. Ini mencakup struktur tubuh, sistem organ, proses biologis seperti metabolisme, serta faktor-faktor genetik dan neurologis yang
mempengaruhi perilaku dan kesehatan fisik manusia dalam bidang psikologi. Dimensi ini mempertimbangkan bagaimana interaksi antara faktor-faktor biologis dan dengan dimensi psikologis dan sosial dapat membentuk kepribadian dan pola perilaku individu. Yang kedua, dimensi kejiwaan atau psikologi. Dimensi kejiwaan atau psikologi merujuk pada berbagai aspek psikologis individu, termasuk pemikiran, emosi, motivasi, persepsi, ingatan, dan proses mental lainnya yang mempengaruhi perilaku dan pengalaman subjektif dalam ilmu psikologi. Dimensi ini mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologis ini berinteraksi dengan dimensi fisik, biologis, dan sosial kultural untuk membentuk kompleksitas serta keunikan individu manusia. Yang selanjutnya, dimensi lingkungan sosial kultural menekankan interaksi individu dengan nilai-nilai budaya, norma sosial, sistem politik, dan struktur ekonomi di sekitarnya. Ini memiliki dampaknya terhadap cara individu berperilaku membuat keputusan. Untuk membentuk pandangan hidup mereka dalam konteks masyarakat tertentu. Yang selanjutnya, dimensi ruhani atau spiritual. Dimensi ruhani atau spiritual mencakup hal-hal yang terkait dengan dimensi batiniah individu seperti pencarian arti hidup, pemahaman akan eksistensi, nilai-nilai yang lebih tinggi, serta hubungan dengan realitas atau entitas yang bersifat tersedен. Ini melibatkan pemahaman tentang tujuan hidup dan perasaan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Dalam Islam, pandangan terhadap manusia menekankan dimensi psikis sebagai aspek yang fundamental. Persepsi ini berbeda dengan ilmuwan Barat yang umumnya membatasi pemahaman tentang aspek psikis manusia. Tentang aspek psikis manusia pada kognisi, jiwa, dan akal sebagai potensi yang dapat ditingkatkan dalam konsep Islam. Unsur-unsur psikis manusia selalu terkait dengan nilai-nilai agama. Pemahaman ini menjadi pembeda utama antara pendekatan Islam dengan pendekatan Barat. Psikologi Barat, meskipun berkembang, belum mampu sepenuhnya menggambarkan manusia secara komprehensif seperti yang dilakukan oleh Islam, yang melihat manusia sebagai entitas yang utuh dan integral, mencakup aspek-aspek jiwa, fisik, sosial, kultural, dan spiritual secara keseluruhan. Yang kedua, cara mencari pengetahuan. Dalam mencari pengetahuan tentang perilaku kejiwaan manusia, psikologi Barat umumnya menggunakan ilmu-ilmu sekuler, aksioma, dan teori-teori yang berfokus pada aspek non-tensiden yang terbuka untuk umum. Di sisi lain, psikologi Muslim lebih cenderung mengacu pada Al-Quran, hadis yang mengandung aspek rahasia dan dimensi transenden. Meskipun mereka juga menggunakan metode-metode yang serupa. Selain itu, dalam Islam ada pendekatan melalui ilmu hikmah laduni yang melibatkan praktik riyadhah dan tazkiyatun nafs. Pendekatan ini memungkinkan mengungkapkan rahasia-rahasia ilahi yang tidak dapat diketahui oleh orang secara umum. Yang ketiga, arah perkembangan jiwa. Arah perkembangan jiwa dapat dipahami dalam berbagai konteks tergantung pada perspektif fisiologis, agama, atau psikologis yang digunakan secara umum. Ini merujuk pada proses pertumbuhan dan pemahaman yang melibatkan aspek inner seseorang seperti kesadaran, pemahaman diri, dan hubungan dengan yang lain, tinggi atau spiritual. Dalam konteks Islam, arah perkembangan jiwa seringkali mencakup
pencapaian akan kedekatan dengan Allah, pemahaman yang lebih dalam tentang upaya untuk membersihkan diri dari sifat-sifat negatif melalui riyadhah, latihan spiritual, dan tazkiyatun nafs, pencucian diri. Tujuannya adalah untuk mencapai keadaan yang lebih baik secara moral dan spiritual. Secara psikologis, arah perkembangan jiwa dapat merujuk pada evaluasi kesadaran dan pemahaman diri, serta pencapaian keseimbangan emosional dan spiritual yang lebih tinggi dalam kehidupan individu. Setiap tradisi atau disiplin memiliki pandangan uniknya sendiri terhadap arah perkembangan jiwa, tetapi pada intinya ini seringkali berkaitan dengan pencapaian kedamaian batin, kesadaran yang lebih mendalam, dan pemenuhan potensi spiritual individu. Mungkin ini adalah sedikit materi yang dapat saya paparkan dari perbedaan psikologi barat dan psikologi Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.